Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berjuang pada jalan Allah dan bernafkahlah pada jalan Allah. Oleh karena menghadapi peperangan, maka perbelanjaan akan berlipat ganda dari biasa. Pada saat-saat yang demikian, sangatlah dikehendaki kesanggupan berkorban sekali-kali, jangan bakhil. Perbelanjaan di waktu perang berlipat ganda daripada belanja di waktu damai. Apatah lagi perang di dalam menegakkan jalan Allah. Dia meminta pengorbanan harta dan jiwa. Dan janganlah kamu lemparkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Melemparkan diri ke dalam kebinasaan ialah karena bakhil, takut mengeluarkan uang, malas berkorban. Karena malas berkorban, musuh dapat leluasa perang meminta perlengkapan senjata dan perbekalan makanan. Seluruh masyarakat pada waktu itu wajib sedia susah untuk mencapai kemenangan. Kelalaian artinya adalah kebinasaan. Yang kedua, apabila perang hendak dihadapi, wajiblah dipelajari segala siasat perang, siasat penyerbuan, pertahanan, pengepungan, dan penaklukan musuh. Di antaranya ialah tunduk dan patuh kepada pimpinan atau komando. Semangat yang berkobar-kobar padahal ilmu perang tidak diketahui atau tidak ada kesatuan komando atau bertindak sendiri-sendiri adalah juga melemparkan diri ke dalam kebinasaan. Pengalaman yang pahit telah dirasai kaum muslimin ketika peperangan Uhud yang nanti akan dijelaskan pula pada waktunya. Akan tetapi kekalahan di dalam peperangan Uhud akhirnya telah menjadi pelajaran yang mahal dibayar oleh kaum muslimin. Sehingga dalam peperangan-peperangan selanjutnya mereka telah lebih berdisiplin. Itulah sebabnya segera umat Islam dapat mendirikan suatu pemerintahan yang besar dan lagi kuat. Dipusakakan berabad-abad lamanya, yaitu keteguhan iman, keyakinan cita-cita atau ideologi, dan ilmu perang. Meskipun 300 tahun yang terakhir ini kekuatan umat Islam pecah sampai negeri-negerinya terjajah. Sisa kebenaran ajaran Islam itu sebagai modal pertama dan utama masih tinggal dalam jiwa mereka. Ketika terjadi Perang Dunia I, bangsa-bangsa yang menjajah, yaitu Prancis, Inggris, dan Spanyol, banyak memakai serdadu Islam dari Afrika dan tanah Arab yang mereka bawa ke medan perang Eropa. Keberanian mereka di medan perang diakui mereka dan amat mengagumkan. Bangsa Turki menguasai Eropa beratus tahun lamanya. Keberanian tentara Turki dalam tiap-tiap medan perang pun diakui oleh musuh-musuh mereka. Dan ketika terjadi perang Korea, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memakai tentara Turki dalam peperangan itu di bawah pimpinan Jenderal MacArthur. Jenderal itu pun mengakui keteguhan semangat tentara Turki yang mengagumkan itu. Padahal itu belumlah jihad fi sabilillah. Maka dengan semangat baja sebagai modal pertama yang tidak takut mati, ditambah dengan ilmu perang, ditambah dengan disiplin yang teguh, niscaya kekuasaan Islam di mana-mana akan kembali timbul. Ketika terjadi revolusi kemerdekaan Indonesia, Tentara Nasional Indonesia adalah di bawah pimpinan seorang jenderal muslim yang bersemangat baja, yaitu almarhum Jenderal Sudirman. Sampai sekarang ahli-ahli perang mengakui betapa besarnya pengaruh semangat jenderal yang beriman itu dalam membentuk TNI. Di samping itu terdapat pula barisan Hizbullah yang mengagumkan, dan ada juga di suatu tempat pemuda-pemuda yang bersemangat jihad fi sabilillah dan berjiwa syahid turut dalam perang kemerdekaan. Akan tetapi
Mereka hanya tampil dengan bambu runcing yang dimantrakan oleh kiai mereka. Kabarnya konon hampir 200 orang pemuda membawa bambu runcing menyerbu musuh yang berkekuatan besar. Disapu bersih sampai habis mati semua karena mereka tidak mempunyai perlengkapan perang yang seimbang dan tidak tunduk pada satu komando. Meskipun demikian, buat waktu itu tidak jugalah pengorbanan mereka itu sia-sia, sebab kemerdekaan bangsa itu pun menghendaki siraman darah mujahid sebanyak-banyaknya. Menurut penafsiran dari sahabat Rasulullah Huzaifah, tafsiran dari ayat jangan kamu jatuhkan diri ke dalam kebinasaan artinya ialah jangan kamu enggan mengeluarkan pengorbanan harta benda buat berperang karena takut akan miskin. Menurut tafsiran Ibnu Abbas, kalau kamu bakhil mengeluarkan harta untuk belanja perang, pastilah kamu akan binasa. Menurut hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi atau Brani, Tirmizi, An-Nasai, dan beberapa ahli hadis yang lain, seorang mujahid Islam bernama Aslam bin Imran pernah menceritakan pengalamannya ketika tentara Islam dikerahkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan menyerang negeri Konstantinopel. Dia bercerita, kami ketika itu telah menyerbu ke Konstantinopel. Tentara yang dari Mesir di bawah Panglima Uqbah bin Amir. Tentara yang dari Sam di bawah komando Fudalah bin Ubaid. Kedatangan kami telah disambut oleh barisan tentara Rum yang amat besar. Kami pun menyuruh barisan untuk menghadapi tentara besar itu. Tiba-tiba tampillah seorang laki-laki sejati dari tentara Islam. Lalu diserbunya tentara Rum yang besar itu sehingga dia telah masuk jauh sekali ke tengah-tengah mereka. Orang-orang lain yang melihat menjadi seram lalu berkata, Subhanallah, kawan kita ini telah membawa dirinya ke dalam kebinasaan. Mendengar ucapan yang demikian itu, tampillah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah, lalu berkata, wahai manusia sekalian, kalian telah salah menafsirkan ayat ini. Sesungguhnya ayat ini telah turun menuju kami orang Ansor, yaitu ketika Allah memberikan kejayaan yang gilang gemilang bagi agamanya dan telah banyak pembelanya, maka adalah di antara kami yang berbisik desus di luar tahu Rasulullah berkata, harta benda telah banyak habis, sekarang Islam telah menang dengan jayanya dan telah banyak pembelanya. Rasanya sudah tidak ada salahnya jika kita mulai kembali memperbaiki harta benda kita dan mengumpulkan yang selama ini telah berserak. Perkataan yang demikian sampai juga kepada Rasulullah. Lalu turunlah ayat ini, nafkahkanlah harta pada jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan dirimu kepada kebinasaan. Maka arti kebinasaan ialah mengurus kepentingan harta benda diri sendiri dan bimbang memperbaikinya sehingga tertinggallah berjuang dan berperang pada jalan Allah. Dari hadis ini bertemulah kita dengan hakikat tafsiran ayat. Seorang yang menyerbu musuh dengan gagah berani, dengan keyakinan yang penuh, walaupun dia akan hancur luluh di tengah-tengah musuh yang banyak, bukanlah seorang yang membawa dirinya ke dalam kebinasaan, tetapi dia akan mencapai syahid di dalam satu peperangan, terutama dalam pemberontakan melawan kekuasaan yang zalim. Kadang-kadang tidaklah seimbang kekuatan yang melawan dengan yang dilawan. Seumpama telah kejadian di zaman nenek moyang yang kita melawan kekuasaan Belanda dan penjajahan umumnya. Mereka tewas lantaran itu, tetapi mereka beroleh syahid. Kalau terlebih dahulu akan disiapkan kekuatan yang sama dengan musuh, tidaklah akan ada kebangkitan selama-lamanya. Kebinasaan ialah hidup yang telah merasa senang dengan mengumpulkan kekayaan dan kemewahan, sehingga takut menghadapi perjuangan. Lalu untuk membujuk diri
kemukakan ayat janganlah kamu jatuh